Pemirsa, PJ Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kediri akan berkomitmen terus mendorong pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui program bantuan modal usaha. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan menengah agar bisnisnya tetap bertahan, bahkan mungkin bisa berkembang lebih besar lagi. Kita syukuri penyerahan bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT tahun 2024 karena ini dari biaya cukainya masih belum hadir, kita sebelumnya cukai masih tetap kita terima di tahun 2024 ini. Dan hari ini jumlah penerima sebanyak 1.165 orang yang didominasi oleh Kelurahan Bandar Kidul dengan total 292 orang, dan di mana pemerintah Kota Kediri berkomitmen terus mendorong pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui program bantuan modal usaha atau BANMOD. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan menengah agar bisnisnya tetap berjalan. Dan tadi yang saya tanya beberapa usahanya ada yang sudah 15 tahun. Saya sebagai PJ harus memastikan yaitu kita dan termasuk rapat dari kejaksaan sebagai pendamping kita dalam program strategis ini. Semoga penerima ini benar-benar mendapatkan manfaatnya sehingga bisa meningkatkan usahanya secara bertahap, keluar dari mikro, ya, jadi lebih meningkat nanti dan bisa membantu pelaku usaha lainnya malahan. Dan ini agar bisnisnya maju, tidak hanya bertahan saja. Saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang lolos sebagai penerima manfaat bantuan modal tahun 2024 karena banyak dari calon ini ada lebih kurang 7 ribuan ya, dan lolos seleksi termasuk Bapak Ibu hari ini. Dan sebagai modal yang diberikan ini memang sebesar 2,5 juta dan dapat membantu Bapak Ibu semua meningkatkan sarana atau kapasitas produksi, bahkan untuk membuka lapangan kerja baru sehingga perekonomian semakin menguat dan juga masyarakat semakin sejahtera, ya. Dan saya sangat berpesan agar manfaatkan bantuan modal ini dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab sesuai rencana anggaran yang telah disusun. Karena realisasi bantuan ini harus disertakan nanti ya Bapak Ibu, tolong didengar ya. Jangan salahkan jajaran pemerintah kota kalau hari ini sudah dijelaskan ya, bahwa Bapak Ibu penerima manfaat dari bantuan modal ini harus menyusun SPJ untuk dilaporkan ke Disperdagin Kota. Enggak terima, enggak diapa-apain, tapi harus ada berkas dokumen administrasinya, dokumen fotonya, apa yang dibelanjakan, apa yang dilakukan dengan bantuan modal sebesar itu. Dan sebagai pedoman nanti Bapak Ibu akan diberikan wawasan oleh narasumber berupa materi seputar kewajiban pelaporan atas penerimaan bantuan modal ini dengan petunjuk teknis, belanja dan pelaporannya. Jadi kalau melihatnya sedikit, tapi ya ini harus dipertanggungjawabkan karena dari jumlah hampir 300.000 penduduk kita itu hanya berapa ribu yang menerima bantuan modal ini. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab dalam menerima bantuan modal ini dengan memberikan laporan dari SPJ-nya. PJ Wali Kota Kediri juga menjelaskan seluruh tahapan sudah dilaksanakan secara profesional, transparan dan adil sesuai ketentuan yang tertera pada Perwali Nomor 5 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT. Tergantung usulan mereka, kayak tadi kan misalnya bisa sarana, bisa menambah pegawainya, kan itu namanya juga untuk mengembangkan. Hanya 2,5 juta, tapi menurut kita sedikit. Tapi bagi teman-teman di bawah kan UMKM yang mikro, ya kan pasti sangat dibutuhkan. Tinggal bagaimana nanti mereka bisa
lebih mengembangkan dengan modal tambahan seperti itu. Untuk pemantauannya seperti apa, Bu? Teman-teman ada tim sendiri nanti melakukan pemantauan. Tadi kan saya sudah sebutkan kalau mau jualan online nanti didampingi, ini kan nanti ada materi penjelasan itu. Sebagai pedoman, penerima bantuan ini diberikan wawasan oleh narasumber berupa materi seputar kewajiban pelaporan pemanfaatan bantuan modal usaha serta petunjuk teknis belanja dan pelaporannya. Dan didokumentasikan, jangan lupa. Jadi barang apa saja yang dibeli difoto, oke? Difoto, simpan oleh HP. Nanti sewaktu-waktu kita kalau turun ke lapangan, Bapak Ibu semua bisa menyiapkan. Oke, dalam satu nanti sembako loh, Pak, sembako ini hilang nih Pak. Nah ini lah, karena tikus tenanan apa Mas ya? Nah, tikusnya gak sireng ya, repot ya. Tempatnya. Nanti kalau kita di lapangan untuk belanja, itu harganya naik dari 35.000 itu bagaimana? Apa kita harus mengubah rap atau bagaimana? Sedangkan kan budget kita 2.500.000 sudah sesuai dengan rap yang kita buat sebelumnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan bantuan ini dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab sesuai rencana anggaran yang telah disusun, sebab realisasi bantuan ini harus disertakan SPJ-nya untuk dilaporkan ke Disperdagin Kota Kediri. Kalau sampai tanggal 23 tidak diambil, dianggap tidak membutuhkan bantuan, dan uangnya akan otomatis masuk kembali ke rekening daerah. Jadi akan langsung ditarik dari buku tabungan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah ngambil, itu kan dijaga, betul bisa disimpan mana. Tadi sudah sama harus laporan. Kalau Bapak Ibu sudah ngambil, otomatis belanja. Ada yang belanja di pasar tradisional, maka buktinya dari pasar. Kalau dari pasar kan tentu nggak ada stempel nih. Ini pun jenengan minta nomor HP sama nama penjualnya ditulis di kertasnya. Jadi kalau saat dengan belanja kadang nggak ada selama orang entah di bungkus rokok atau kertas biasa.